Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Gunadarma. Di video kali ini kita akan membahas perhitungan SPT Badan 1771. Soalnya bisa kita lihat di modul akuntansi pajak dan yang tertera di layar. Langsung saja kita masuk pada kasus penghitungan SPT Badan tahunan 1771 pada PT Karya Bangsa Tbk. Untuk mengisi perhitungan koreksi fiskal, pertama kita isi dulu perhitungan koreksi fiskalnya, lalu kita mengisi lembar kertas kerjanya. Pertama kita mengisi perhitungan koreksi fiskal. Di sini saya sudah membuat layout-layoutnya, dan ini adalah penjelasan untuk koreksi positif dan koreksi negatifnya. Yang pertama kita bisa melihat itu koreksi positif atau negatif. Kita harus lihat dulu itu masuk ke biaya atau pendapatan atau persediaan. Nah, jika itu masuk ke pendapatan, jika LKK-nya lebih kecil daripada LKF, akan menghasilkan koreksi positif. Sebaliknya, jika LKK-nya lebih besar daripada LKF, akan menghasilkan koreksi negatif. Selanjutnya, untuk biaya, jika LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya, akan menghasilkan koreksi positif. Dan jika LKK-nya lebih kecil daripada LKF, akan menghasilkan koreksi negatif. Makanya harus dilihat dulu itu masuk ke biaya atau pendapatan. Untuk angka-angkanya dapat kita lihat. Untuk informasi tambahan, yang pertama dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur sebesar 4 juta per bulan untuk biaya supir. Nah, di sini kan ada kata-kata termasuk pengeluaran pribadi direktur nih. Nah, di LKF sendiri ini tidak boleh dimasukkan, karena di LKF itu yang kita masukkan hanya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, kita tulis nih di LKK-nya sebesar 1.650 juta. Nah, kan di soal ada nih keterangan sebesar 4 juta per bulan. Ini kita setahunkan dulu. Maka 12 dikali dengan 4 juta. Nah, hasilnya 48 juta. Nah, di LKF-nya kita tulis dari LKK-nya dikurangi dengan biaya yang 48 juta tadi, menghasilkan 1.602 juta. Nah, ini kan masuk ke biaya nih, dan LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya. Maka menghasilkan koreksi positif sebesar selisih dari LKK dengan LKF-nya, yaitu yang 48 juta tadi. Nah, selanjutnya yang nomor 2, hasil stock opname ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi 50 juta dari nilai yang dilaporkan laba rugi. Nah, LKK yang dilaba rugi kita lihat, yaitu persediaan akhirnya sebesar 550 juta. Nah, kita masukkan nih 550 juta. LKK-nya kita masukkan sebesar 600 juta. Itu kita peroleh dari 550 juta yang ada di LKK ditambahi 50 juta yang ada di soal. Menghasilkan 600 juta. Nah, ini kan termasuk kepersediaan nih atau pendapatan. Dan LKK-nya lebih kecil daripada LKF-nya, maka menghasilkan koreksi positif itu sebesar 50 juta. Itu adalah selisih dari LKF dengan LKK-nya, yaitu 50 juta yang ada di soal tadi. Selanjutnya penyusutan armada. Harga perolehan armada 450 juta dan disusutkan setahun 25%. Nah, LKK-nya di sini adalah sebesar 75 juta. Kita tulis nih 75 juta. Untuk LKF-nya sendiri itu adalah sebesar 450 juta dikali dengan 25%. 450 juta dikali dengan 25% menghasilkan 112.500. Nah, penyusutan ini kan termasuk ke biaya nih, dan LKK-nya lebih kecil daripada LKF-nya, maka menghasilkan koreksi negatif.
yaitu sebesar selisihnya dari LKF dengan LKK, yaitu sebesar 37.500.000. Yang keempat, harga perolehan gedung 1.200.000.000 disusutkan setahun 10%. Nah, sama seperti nomor 3 tadi. Penyusutan gedung ini adalah sebesar 145 juta. Nah, kita masukkan di LKK-nya sebesar 145 juta. Untuk LKF-nya itu kita masukkan sebesar ini yang 1,2 M dikali 10%, itu menghasilkan 120 juta. Nah, ini kan termasuk kepada biaya nih, dan LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya, maka menghasilkan koreksi positif. Koreksi positifnya sebesar 25 juta. Itu adalah selisih dari 145 dengan 120 juta, menghasilkan 25 juta. Selanjutnya, biaya litbang di luar negeri selama 20 hari. Ini tidak diakui karena biaya litbang di luar negeri tidak diakui. Yang diakui hanya biaya litbang yang di dalam negeri. Di modul ada nih tabel-tabelnya, tinggal kita scroll ke atas saja. Di nomor 42. Nah, untuk biaya litbang yang dilakukan di Indonesia ini diakui, sedangkan jika dilakukan di luar negeri itu tidak diakui sesuai dengan ketentuan yang ada di PPh pasal 26. Sehingga ini kan di soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini kan biaya litbang di luar negeri selama 20 hari. Sehingga ini tidak diakui. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya pulsa untuk para manajer sebesar 12.500. Nah, biaya listrik dan telepon itu sebesar 65 juta di LKK-nya. Nah, yang di soal nomor 6 ini kita tidak bisa memasukkan ini full. Ini kita kali 50%. Kenapa? Karena ini tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi sang manajer. Nah, misal nih, ini manajer menelepon orang tua atau keluarganya, dan kadang bisa juga manajer menggunakannya untuk media sosial. Makanya ini kita kali dengan 50%. Ini sudah ada aturannya ya. Nah, kita buat nih, sama dengan 50% dikali dengan 12.500. Hasilnya 6.250. Nah, di LKF ini kita tulis sebesar yang 65 juta dikurangi dengan 6.250, maka menghasilkan LKF-nya sebesar 58.750. Nah, ini masuk ke biaya dan dilihat bahwa LKK-nya lebih besar daripada LKF, maka menghasilkan koreksi positif. Koreksi positifnya sebesar selisihnya tadi, yaitu yang sebesar 6.250.000 tadi. Ini semua sudah menghitung koreksi fiskalnya ya. Selanjutnya kita mengisi kertas kerja halaman paling bawah di soal yang ini nih. Nah, aku di sini udah membuat Nah, selanjutnya kita mengisi lembar kertas kerjanya. Di sini kan ada beberapa tadi yang kita hitung koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, untuk penjualan kan tadi tidak ada koreksinya ya, jadinya langsung kita masukin saja penjualannya ke laba rugi fiskalnya. Pembelian juga sama, tadi kan tidak ada koreksi, jadinya kita langsung pindahin aja. Nah, persediaan awal juga kan tadi tidak ada nih koreksinya, jadi langsung kita pindahin aja ke laba rugi fiskalnya. Nah, untuk persediaan akhir tadi ada di soal yang nomor 2 nih, yang dikoreksi positif sebesar 50 juta. Nah, di sini kita masukin dikoreksi positifnya sebesar 50 juta.
Nah, ini jadi laba rugi fiskalnya yaitu sebesar 550 juta ditambahi dengan 50 juta tadi nih, menghasilkan 600 juta. Nah, ini kan udah diketahui nih pembelian, persediaan awal sama persediaan akhirnya. Kita cari dulu nih HPP-nya dengan rumus pembelian ditambah persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini pembeliannya kan sebesar 6.500.000 nih, kita tambahi dengan 450 juta yang persediaan awal, terus kita kurangi dengan yang 600 juta yang di persediaan akhir, menghasilkan 6.350 juta. Nah, ini untuk HPP-nya ya. Nah, selanjutnya kita mengisi yang di laba kotor. Laba kotor ini kita peroleh dari yang penjualan yang ini nih dikurangi dengan HPP yang kita hitung tadi yang sebesar 6.350 juta, menghasilkan laba kotor sebesar 11.150 juta. Nah, di LK laba rugi komersial dengan laba rugi fiskalnya ada selisih nih sebesar 50 juta dikoreksi positifnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya usaha, gaji karyawan. Nah, di gaji karyawan tadi kan ada koreksi ya. Tadi di soal yang nomor 1 yang sebesar 48 juta dikoreksi positif. Nah, kita masukin nih sebesar 48 juta dikoreksi positif. Nah, ini kan masuk ke biaya nih. Nah, kalau koreksi positifnya biaya kan tadi mengurangi ya, maka dihasilkanlah di sini yang laba rugi komersialnya dikurangi dengan koreksi positifnya tadi, hasilnya 1.602 juta. Nah, selanjutnya PPh 21 untuk karyawan. Ini nggak usah diakuin ya, karena ini kan udah dibayarkan duluan ya. Jadi kalau diakuin lagi di laba rugi fiskal, jadinya kita bayar double dong. Nah, 100 jutanya langsung kita tulis aja nih di koreksi positif. Nah, di laba rugi fiskalnya nantinya akan 0. Karena kan di koreksi positif kalau biaya itu kan mengurangi ya. Oh, maaf. Ini kurang. Nah, selanjutnya biaya makan untuk karyawan. Untuk biaya makan karyawan diakui. Jadi yang 165 juta ini langsung saja nih kita masukin ke laba rugi fiskalnya. Penyusutan armada. Tadi kan ada di soal nomor 3 nih penyusutan armada. Kita masukkan dikoreksi negatif sebesar 37.500. Nah, sehingga di laba rugi fiskalnya menghasilkan ini kita tambah dengan 37 juta ini. Kenapa ditambah? Karena kan ini kan koreksi negatif nih, termasuk biaya. Dan dia berada di koreksi negatif, jadinya itu akan menambah. Selanjutnya penyusutan gedung. Ini tadi juga ada koreksi ya, sebesar 25 juta di koreksi positifnya. Jadinya di laba rugi fiskalnya yaitu kita kurangi nih yang di laba rugi komersial dikurangi dengan koreksi positif, menghasilkan 120 juta. Nah, selanjutnya biaya litbang di luar negeri. Ini tadi tidak diakui, maka langsung kita masukin aja nih di koreksi positifnya sebesar 45 juta. Maka di laba rugi fiskalnya yaitu 0. Selanjutnya biaya listrik dan telepon. Nah, tadi kita juga menghitungnya dan menghasilkan koreksi positif sebesar 6.250. Maka kita tulis nih di koreksi positif 6.250.000.
Nah, maka akan menghasilkan laba rugi fiskalnya sebesar 58.750.000. Karena kan ini koreksi positif dan ini biaya, makanya ini mengurangi. Makanya hasilnya 58.750. Selanjutnya biaya administrasi kantor. Nah, ini di fiskal diakui secara seluruhannya ya. Biaya perjalanan dinas juga diakui karena ini kan berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk biaya pembuatan seragam Satpam juga diakui, makanya langsung kita masukin saja nih yang 10 juta. Nah, selanjutnya biaya sumbangan kepada korban banjir. Ini tidak diakui karena di sini tidak dijelaskan diberikan kepada siapa. Jadi dimasukin saja ke koreksi positif sebesar 65 juta. Nah, sehingga di laba rugi fiskalnya itu 0. Selanjutnya biaya pembuatan seragam selain Satpam. Biaya ini juga tidak diakui. Kita tulis di laba koreksi positifnya sebesar 155 juta. Nah, kita kurangin aja nih hasilnya. Selanjutnya biaya perpanjangan STNK Armada. Nah, ini kan berhubungan dengan kegiatan perusahaan ya, jadi langsung diakuin aja secara penuh di keuangan fiskal. Selanjutnya PPh 25 yang telah dibayarkan. Nah, ini sama tadi seperti selanjutnya untuk mengetahui total biaya usaha, tinggal kita jumlahkan saja mulai dari kolom biaya usaha yang gaji karyawan hingga PPh 25. Nah, tinggal kita jumlahkan saja nih, menghasilkan sebesar 2.238.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari laba bersihnya. Laba bersih ini kita peroleh dari laba kotornya dikurangi dengan total biaya usaha yang kita peroleh tadi, menghasilkan sebesar 8.911.750.000 rupiah. Nah, selanjutnya kan udah diketahui nih laba bersihnya. Kita akan membuat perhitungan PKP badan. Nah, kita tulis nih penjualan brutonya. Penjualan brutonya sebesar 17.500.000. Ini yang di soal. Nah, selanjutnya kita tulis juga nih yang PKP-nya. PKP-nya di sini ini adalah laba bersih yang kita hitung tadi, yang sebesar 8 miliar sekian ini. Selanjutnya kan ini nih udah diketahui nih PKP-nya. Nah, di sini kan PKP-nya lebih dari 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar. Kemarin kan kita udah belajar nih di perpajakan, kalau misalkan yang lebih dari 50 miliar PKP-nya hitungnya cuma tarik badan yang 22% dikali dengan PKP. Sementara yang sampai dengan 4,8% rumusnya 0,5% dikali omset penjualan. Sementara untuk yang ini karena di tengah-tengah range PKP-nya 4,8 miliar sampai 50 miliar, tinggal kita input aja rumusnya 50% dikali tarif badan dikali PKP fasilitas ditambah 22% dikali PKP non fasilitas. Nah, itu adalah rumus yang akan kita pakai. Sebelum itu kita harus cari dulu nih berapa PKP fasilitasnya. Nah, PKP fasilitas ini kita peroleh dari rumus 4,8 miliar dibagi penjualan bruto ini dikali dengan PKP. Nah, di sini saya mendapat hasil sebesar 2.444.265.714. Nah, selanjutnya kita juga menghitung PKP non fasilitas. PKP non fasilitasnya kita peroleh dari PKP-nya ini dikurangi dengan PKP fasilitas. Nah, menghasilkan 6.467.484.286.
Selanjutnya kita buat nih PPh terutang badannya. Nah, PPh terutang badan tadi dengan rumus 50% dikali 22%. 22% ini adalah tarik badan dikali dengan PKP fasilitas. Ditambah 22% dikali dengan PKP non fasilitas. Nah, hasil PPh terutang ini nanti sebesar ini yang 50% dikali 22% dikali PKP fasilitasnya sebesar 2.444.265.714. Ini nantinya menghasilkan 2.869.208.000 rupiah, ditambah yang 22% dikali PKP non fasilitas menghasilkan sebesar 1.422.846.542. Nah, PPh terutang badannya nanti akan menghasilkan sebesar 1.691.715.770 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung angsuran PPh-nya. Angsuran PPh badannya yaitu yang ini tadi sama dengan yang 1 miliar tadi dibagi dengan 12, hasilkan sebesar 140.976.314 rupiah. Nah, ini nih yang PPh yang harus dibayarkan oleh badan per bulannya. Sekian perhitungan PKP badan, perhitungan laporan laba rugi fiskal, serta perhitungan koreksi fiskal. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan jika masih belum paham dengan penjelasan di video, boleh ditanyakan kepada tutornya. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.